Saya kira betul apa yang disampaikan Pak Pranto tadi bahwa kita kan ingin bahwa petani itu mempunyai penghasilan yang naik lah begitu, naik kelas. Ya tentunya pasar kita harus kita tingkatkan, termasuk pasar luar negeri. Ya ini persyaratannya memang di sertifikat kopi, terutama yang organik tadi. Nah, ini harus diedukasi bersama-sama. Kami pemerintah terus mendorong bagaimana para petani kita ini bisa tersertifikasi, terutama produk kopinya, sehingga nanti harapannya bisa meningkat ekspornya dan penghasilnya bisa meningkat. Itu harapannya. Intinya kita bersama-sama dengan para stakeholder tentunya tadi seperti Pak Pranto dan para pengusaha bisa membantu ya kita sama-sama lah untuk mengurus sertifikasi bagi petani kopi ini. Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara terkait dukungan dari pemerintah dan upaya tentunya dari pemerintah untuk membantu petani mendapatkan sertifikasi, ada apa saja Pak Rahmanto? Kita biasanya fasilitasi Pak ya. Kita membuat fasilitasi kepada petani kita temukan dengan misalkan bayarnya dulu seperti apa, kemudian keinginannya apa ya. Ya, kita ada pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa layak mendapatkan sertifikasi. Misalkan kualitas produknya ini tentunya sebelum sertifikasi kan harus kita tata. Nah, bantuan alat mesin untuk meningkatkan kualitas ya kita juga ada untuk para petani kita. Kemudian juga termasuk di dalam bantuan untuk melakukan budidaya, pelatihan pada petani ya. Bagaimana cara memetik kopi yang baik, melakukan budidaya. Ini semua proses sertifikasi itu berlaku mulai dari proses budidaya sampai nanti kepada panen dan pasca panennya. Ini harus kita bimbing bersama-sama ya. Nggak mungkin kita melakukan sertifikasi hanya ketika pengolahan saja, tetapi mulai budidaya. Benar Pak? Mungkin Pak Pranto paham juga saya ini. Jadi mulai dari awal sampai akhir ini harus terdata, tersertifikasi dengan baik ya. Saya kira itu. Pemerintah mendukung Pak. Artinya para penyuluh kita kan ada di lapangan. Ini membantu para petani. Memang untuk skala besarnya begitu ya kita bersama-sama dengan semua pihak. Kalau dari Anda, Pak Pranto, sebenarnya fasilitas juga sudah disediakan begitu ya oleh pemerintah, yang mana sebetulnya andai kita bicara terkait kemampuan para petani menghasilkan kualitas kopi organik yang memang diinginkan untuk sertifikasi, itu seberapa mampu para petani kita, Pak Pranoto? Pak, sangat mampu sekali, Pak. Sebetulnya sertifikasi ini kan bukan yang saya harapkan tadi itu ngomong itu kita dari Kementan ini kita bisa menguatkan sertifikasi sendiri dari Indonesia bahwa menyatakan kita itu organik. Pak Rahmanto kan tahu Pak, sertifikat organik ini dilakukan oleh orang-orang asing Pak di luar negeri. Sehingga mereka mengecap kita itu terlalu mahal. Itulah yang kejadian di Hanoi. Sebetulnya Pak, kita biarpun tanpa sertifikasi yang namanya organik dan lain sebagainya Pak, kopi Indonesia ini sangat laku di dunia Pak. Begitu panen keluar itu habis di lapangan itu nggak ada. Ya seperti kopi-kopi di Indonesia. Kenapa bagus? Karena kopi Indonesia ini kita itu dikelilingi oleh gunung berapi. Kopi itu selalu bagus hasilnya di gunung berapi. Makanya di Indonesia itu ada namanya kopi Mandailing, kopi Bali, kopi Toraja, dan lain sebagainya, Pak. Bapak lihat di background saya punya Indonesia Kopi Kontes, Pak. Itu namanya KKSI. Tahun ini saya Oktober ini yang tahun ke-15, Pak. Saya lakukan sejak 2008 beserta Menteri Pak almarhum Pak Pani Idris, Pak yang dari Kementerian Perindustrian. Itu kita lakukan Pak kompetisi dan terus terang Pak saya melakukan ini demi kesejahteraan petani saya Pak. Sejak saya melakukan ini juri-juri saya itu dari seluruh dunia Pak, dari Brasil, dari Jepang, dari Belanda, dari Polandia, dari Jerman, semua datang Pak ke Indonesia melakukan kontes kopi tiap bulan Oktober Pak, minggu ketiga. Tahun ini minggu ketiga di Jakarta. Saya selalu keliling-keliling dari kota ke kota saya lakukan itu sehingga melakukan hal itu dan saya bukan omong sombong Pak. Hari ini Pak, petani Arabica saya itu rata-rata menerima 80-90 ribu rupiah per kilo Pak untuk petani saya itu Arabica. Jadi Arabica saya udah senang Pak, mereka hidup sejahtera. Yang saya pikirkan itu adalah Robusta. Robusta saya itu petani saya banyak, 75% petani Robusta Pak. Tapi saya juga bangga sebulan ini Pak, itu sebulan ya 2-3 bulan ini Pak.
harga kopi itu merangkak dari 20.000 yang selalu tiap kali 20.000 Pak. Kemarin minggu lalu itu saya sendiri beli Pak, udah posisi di 42.000 Pak. Jadi saya harapkan dengan harga itu. Nah, kembali lagi, harga ada, kopinya ada enggak? Itu yang kita harus bimbing Pak. Jadi saya harapkan dari Kementan bersama-sama dengan Kemendak, Kemenprin maupun kita sebagai asosiasi, kita harus melakukan kerjasama antara pemerintah dan stakeholder Pak. Bukan uang Pak yang kita harapkan, tapi bimbingan dari pemerintah. Saya sudah selalu ngomong petani, jangan mengharapkan uang dari pemerintah karena APBD kita itu terbatas dan uang ini masih dibutuhkan untuk jalur-jalur lain, yaitu seperti tadi yang Bapak bicarakan yang kita lebih penting. Jadi saya selalu ngingetin petani, jangan terlalu mengharapkan dari pemerintah. Jadi kita harus kerjasama, saling membimbing. Nah itu Pak, yang saya harapkan itu sertifikat kita itu bisa menjadi laku di seluruh dunia. Nah, sekarang yang saya lakukan itu memang ada daerah-daerah tertentu itu saya dari Poktan, saya kembangkan menjadi Poktan, jadi misalnya 100 hektar gitu. Nah itu kita baru manggil sertifikasi Pak orang luar, sehingga kita sertifikasi, jadi daerah itu 100 hektar itu sertifikasi. Gitu itu yang terjadi Pak. Jadi saya harapkan nanti dari pertanian itu kita bisa mengeluarkan sertifikasi sendiri. Inilah dari pertanian Indonesia adalah kita, petani kita ini adalah produk kita adalah organik, itu yang paling penting.